Assalamualaikum sahabat beriman. Pada video kali ini, Tirai Islam akan membagikan kisah 1001 malam. Abu Nawas sang penggeli hati. Abu Nawas merupakan seorang tokoh yang kerap dianggap sebagai badut karena tingkahnya yang sangat lucu dan nyeleneh. Namun, di balik tingkah lucunya tersebut, ia juga dianggap sebagai ulama besar sufi. Tokoh super lucu yang tiada bandingnya ini berasal dari Persia, yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi di Ahwas, dan meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Setelah dewasa, Abu Nawas mengembara ke Basra dan Kufah. Di sanalah, ia belajar bahasa Arab dan bergaul dengan orang-orang Badui padang pasir. Karena pergaulannya itu, ia mahir bahasa Arab dan adat istiadat serta kegemaran orang Arab. Ia juga pandai bersyair, berpantun dan menyanyi. Selama pengembaraannya tersebut, Abu Nawas juga sempat pulang ke negerinya kembali. Namun tak lama setelah kepulangannya, ia kemudian memutuskan untuk pergi kembali ke Baghdad bersama ayahnya. Keduanya menghambakan diri kepada Sultan Harun al-Rashid Raja Baghdad. Dan dari itulah kisah 1001 malam dimulai. Kisah yang pertama. Pesan bagi para hakim. Baiklah, mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Ayahnya Abu Nawas adalah seorang penghulu kerajaan Baghdad bernama Maulana. Pada suatu hari, ayahnya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Sesaat setelah ayahnya meninggal, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintah sultan atau raja untuk menguburkan jenazah ayahnya sebagaimana adat Syekh Maulana. Dengan bekal ilmu yang diberikan sang ayah semasa hidupnya, Abu Nawas pun melaksanakan perintah sang sultan. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan apa yang dilakukan almarhum ayahnya. Baik mengenai tata cara memandikan jenazah, mengkafani, menyalati, hingga mendoakannya. Maka, setelah melihat hal tersebut, Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau penghulu, menggantikan kedudukan ayahnya. Namun, bukannya merasa senang dengan rencana sang Sultan, Abu Nawas justru malah menghindar dan enggan menggantikan kedudukan sang ayah. Bahkan, cara yang dilakukan Abu Nawas untuk menolak titah sang Sultan sangatlah nyeleneh. Tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu terlihat berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Sambil berlarian ke sana-sini, ia menunggangi batang pisang itu dari pemakaman menuju rumahnya. Alhasil, orang yang melihat kejadian itu menjadi terheran-heran dibuatnya. Tak berhenti sampai di situ saja. Pada hari yang lain, ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam ayahnya. Dan di atas makam ayahnya, ia mengajak anak-anak itu bermain rebana dan bersuka cita. Melihat kejadian itu, kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh ayahnya. Beberapa pekan setelah pemakaman ayah Abu Nawas, Sultan Harun al-Rashid mengutus anak buahnya untuk menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata wazir utusan Sultan. "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan entengnya, seperti tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu," ucap wazir dengan nada sedikit kesal. "Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil kudaku ini dan mandikan di sungai, supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Melihat kelakuan Abu Nawas itu, si wazir hanya bisa geleng-geleng kepala. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Sultan?" kata wazir, menegaskan lagi. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu maka aku tidak mau," tegas Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya wazir dengan rasa penasaran. "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu,"
sergah Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Setelah menerima perlakuan Abu Nawas yang seperti orang gila itu, si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas dan bergegas menuju istana. Kemudian, mereka laporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tak waras itu kepada Sultan Harun al-Rashid. Setelah mendengar laporan si wazir tersebut, dengan geram Sultan berkata, "Kalian bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak becus. Sana pergi lagi ke rumah Abu Nawas, dan bawa dia kemari dengan suka rela ataupun terpaksa." Setelah mendengar perintah itu, si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana untuk menyeret Abu Nawas menghadap sang sultan. Dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja. Namun, lagi-lagi di depan raja, Abu Nawas berlagak pilon, bahkan tingkahnya ugal-ugalan, tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. "Abu Nawas, bersikaplah sopan," tegur Baginda. "Baginda, tahukah Anda apa Abu Nawas?" "Baginda terasi itu asalnya dari udang." "Kurang ajar kau menghinaku Nawas." "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Baginda merasa dilecehkan, ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya, "Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali." Abu Nawas yang kurus kering itu, akhirnya lemas tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas langsung disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda maka engkau berkata, 'Aku bagi 2, engkau 1 bagian, aku 1 bagian.' Nah, sekarang mana bagianku itu?" "Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi?" "Iya, tentu. Itu kan sudah merupakan perjanjian kita." "Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya 1 bagian." "Wah, ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu, kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda." Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas langsung mengambil sebatang kayu yang agak besar, lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu terkapar, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu, si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun al-Rashid. "Ya Tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun, hamba datang kemari bermaksud untuk mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali. Tanpa suatu kesalahan, hamba mohon keadilan dari Tuanku Baginda." Setelah mendengar aduan tersebut, Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia pun langsung ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" Mendengar pertanyaan itu, berkatalah Abu Nawas, "Ampun Tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu," tanya Baginda. "Tuanku, hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi 2. 1 bagian untuknya, kemudian 1 bagian lagi untuk saya. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan. Maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya." "Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" tanya Baginda, memastikan alasan Abu Nawas. "Benar Tuanku, tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan kepada Abu Nawas." "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau,"
Sahut Baginda. Abu Nawas tiada bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka narget dan suka memeras. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu. Ampun tuanku, sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Setelah semua gamblang, Abu Nawas berkata, "Tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat, tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini, padahal hamba tiada bersalah, hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku, padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba." Sejenak Baginda terdiam, terkejut atas protes Abu Nawas, namun, tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas." Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan untuk memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampai di rumahnya, Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Beberapa pekan setelah kejadian tersebut berlalu, pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid mengadakan rapat dengan para menterinya. "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi?" Wazir atau Perdana Menteri berkata, "Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi." Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. "Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila, karena itu dia tak layak menjadi kadi." "Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari, karena ayahnya baru saja meninggal dunia. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari kadi yang lain saja," jawab Baginda, memutuskan. Setelah lewat 1 bulan, Abu Nawas pun masih dianggap gila. Maka Sultan Harun al-Rashid mengangkat orang lain untuk menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon, dalam suatu pertemuan besar, ada seseorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Sehingga, tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada Baginda, maka dengan mudah Baginda menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. "Alhamdulillah, aku telah terlepas dari balak yang mengerikan, tapi sayang sekali kenapa harus Polan yang menjadi kadi, kenapa tidak yang lain saja?" ucap Abu Nawas dalam benaknya. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila dan enggan menjadi kadi? Inilah alasan yang membuat Abu Nawas melakukan hal itu. Pada suatu hari, ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia memanggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang menemui ayahnya yang sudah lemah lunglai. Kemudian berkatalah ayahnya kepada Abu Nawas, "Hai anakku, aku sudah hampir mati, sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir ayahnya. Ia pun langsung mencium telinga kanan ayahnya, ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku? Sudah kau cium? Ceritakan dengan sejujurnya, baunya kedua telingaku itu." "Aduh Pak, sungguh mengherankan, telinga Bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali, tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk." "Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini?" "Wahai Bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini." Lalu berkatalah Syekh Maulana menjawab pertanyaan anaknya, "Pada suatu hari, datang 2 orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi, karena aku tak suka maka tak kudengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi atau penghulu. Jika kelak kau suka menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun, jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rashid. Karena tidak bisa tidak, Sultan Harun al-Rashid pastilah tetap memilihmu sebagai kadi." Nah,
Itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi, di mana seorang kadi atau penghulu pada masa itu, kedudukannya seperti hakim yang memutuskan suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutuskan suatu perkara. Bahkan, ia kerap kali dipaksa datang ke istana, hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan baginda raja yang nyeleneh dan tidak masuk akal.